Pada tahun 2005, Sally Ann Bowman kehilangan nyawanya di tangan seorang chef hanya beberapa langkah sebelum dia masuk ke dalam rumahnya. Model cantik itu baru berulang tahun ke-18 10 hari sebelumnya. Malangnya, dia harus bertemu dengan pemangsa wanita Inggris yang sangat berbahaya. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly RC7513. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Sally Ann Bowman lahir pada tanggal 11 September tahun 87. Meski kedua orang tuanya sudah bercerai, tetapi Sally Ann punya hubungan yang sangat dekat dengan keluarganya. Kepribadiannya hangat, ramah, dan menyenangkan. Sally Ann adalah lulusan Bridge School for Performing Art and Technology, sebuah sekolah seni yang prestisius dengan sederet alumni sukses seperti penyanyi Adele dan pemeran Spider-Man Tom Holland. Setelah lulus sekolah, Sally Ann mulai hidup mandiri. Dia menyewa sebuah kamar di wilayah Blenheim Crescent dan bekerja sampingan di sebuah salon untuk membiayai hidup. Pada bulan Januari tahun 2005, Sally Ann bergabung dengan agensi yang memberinya pekerjaan sebagai model. Pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2005, sekitar pukul 10 malam, Sally dan kakaknya Nicole pergi ke Light Bar yang berada di Croydon bersama teman-teman untuk merayakan ulang tahun Sally yang sebenarnya sudah lewat. Pada pukul 1 dini hari memasuki tanggal 25 September, Sally dan Nicole pulang ke rumah seorang teman naik taksi. Sesampainya di sana, Sally menelpon mantan pacarnya, Louis Proston, dan meminta pria itu datang menjemputnya di bar dengan alasan kakaknya ditangkap polisi karena bikin onar. Louis mengiyakan permintaan mantan pacarnya. Setelah itu, Sally buru-buru kembali ke bar naik taksi sendirian. Sekitar pukul 2:20 dini hari, Louis datang menjemput Sally di depan bar sesuai kesepakatan. Tetapi sepanjang perjalanan menuju Blenheim Crescent di mana Sally tinggal, terjadi perang mulut di antara mereka. Sally menuduh Louis selingkuh, begitupun sebaliknya, Louis menuduh Sally lah yang main hati. Pertengkaran itu terus berlanjut hingga mereka tiba di depan rumah Sally. Sekitar pukul 4:15 subuh. Sally turun dari mobil sambil membanting pintu, sedangkan Louis langsung tancap gas dengan emosi. Siapa sangka saat itulah kematian menjemput Sally Ann Bowman. Tinggal beberapa langkah lagi Sally Ann sudah sampai ke depan pintu rumahnya. Tetapi nasib berkata lain. Seorang pria misterius muncul tiba-tiba dari kegelapan malam dan menyerang gadis malang itu secara brutal sebanyak 7 kali. Jeritan kesakitan Sally terdengar oleh beberapa tetangga sekitar pada pukul 4:20 dini hari. Sayangnya, tidak ada yang keluar rumah untuk memeriksa sumber suara. Teriakan Sally sempat membuat pria misterius itu ketakutan juga, tetapi tidak cukup untuk membuatnya kabur. Dia hanya bersembunyi dalam semak-semak dan setelah yakin keadaan aman, pria itu melanjutkan aksinya dan melecehkan Sally yang saat itu mungkin setengah sadar atau mungkin sudah tinggal jasadnya. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 6:30 pagi, seorang warga menemukan jasad Sally yang hanya setengah berbusana di pinggir jalan depan rumahnya. Pada jasadnya ditemukan bekas gigitan di leher, dagu, dan dada, serta DNA dari pelaku. Awalnya pihak kepolisian menahan mantan kekasih Sally Ann, Louis Proston, sebagai orang yang paling dicurigai. Tetapi setelah 4 hari ditahan, akhirnya Louis dibebaskan karena hasil uji DNA-nya tidak cocok dengan DNA pelaku. Setelah itu, penyelidikan atas kematian Sally Ann Bowman berjalan lambat. Hingga 10 bulan kemudian, pada tanggal 28 Juni tahun 2006, polisi menahan Mark Dixie, seorang chef di bar berusia 35 tahun asal Croydon, sebagai pelaku di balik kematian Sally Ann.
Sekitar 2 minggu sebelumnya, Mark Dixie ditangkap karena terlibat perkelahian dengan pria lain di bar tempatnya bekerja. Sesuai prosedur, DNA Mark diambil untuk dokumentasi sebelum dibebaskan. Tak disangka DNA Mark ternyata identik dengan DNA pelaku dalam kasus Sally Ann. You have stabbed her a number of times, and then you've had sex with her. Can you see the photo? Was she still alive when you had sex with her? What's going through your mind? Are you gonna take no responsibility for this in any way, shape or form? No comment. Di hadapan penyidik, Mark Dixie mengaku telah memperkaos Sally Ann, tetapi menyangkal saat dirinya dituduh sebagai pembunuhnya. Berdasarkan pengakuannya malam itu, dia baru selesai merayakan ulang tahunnya sendiri yang ke-35 di bar. Dalam perjalanan pulang, dia melihat Sally Ann di pinggir jalan sudah dalam keadaan meregang nyawa. Karena Mark sedang mabuk, dia kemudian menggarap gadis malang itu hingga puas. Meski tidak mengaku telah menghabisi Sally Ann, Mark Dixie tetap didakwa dengan tuduhan pembunuhan dan perkaosan. Akhirnya, hampir 3 tahun setelah kematian Sally Ann, pada tanggal 4 Februari tahun 2008, pengadilan atas Mark Dixie dimulai. Selama persidangan berlangsung, para juri terpaksa mendengarkan rincian yang mengerikan tentang kejadian pada malam pembunuhan terjadi. Di hadapan pengadilan, Mark Dixie tetap mengaku bahwa dirinya hanya memanfaatkan situasi saat memperkaos Sally Ann yang tak sadarkan diri dan tetap bersikeras bahwa dia bukan pembunuhnya. Meski demikian, Mark Dixie tetap dinyatakan bersalah atas pembunuhan Sally Ann dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani minimal 34 tahun tahanan. Secara mengejutkan, pada tahun 2015 atau 10 tahun setelah kematian Sally Ann, dari dalam penjara, Mark Dixie akhirnya mengaku dirinya memang menghabisi model cantik itu. 2 tahun setelahnya, Mark Dixie kembali membuat pengakuan mengejutkan terkait sederet kasus pelecehan lainnya yang belum terpecahkan. Pada tahun 87, Mark Dixie yang saat itu baru berusia 16 tahun, menculik dan memperkaos seorang wanita di dalam mobilnya di Croydon. Korban ditinggalkan dalam keadaan terikat pada pintu mobil. Beruntungnya, wanita itu berhasil meloloskan diri. Kemudian pada tahun 2002, Mark Dixie melakukan pelecehan keji di mana korbannya dipukuli dan dianiaya dengan alat pengasah pisau. Setahun kemudian, pada tahun 2003, Mark Dixie memperkaos seorang wanita di Spanyol. Tetapi yang dituduh sebagai pelaku adalah seorang resepsionis asal Belanda bernama Romano van der Dusen. Akibatnya Romano harus dipenjara selama 12 tahun. Putusan bersalahnya baru dibatalkan pada tahun 2016 setelah muncul bukti DNA Mark Dixie. Pada tanggal 26 Juli tahun 2017, Mark Dixie mengaku bersalah atas semua pengakuannya, tetapi hanya menerima 2 hukuman seumur hidup atas kasus yang terjadi di Inggris. Mark Dixie juga dikaitkan dengan kasus dingin, pembunuhan ibu 3 orang anak bernama Jennifer Kiely, meskipun belum ada penyelidikan resmi hingga kini. Selama 20 tahun sejak pertama kali melakukan kejahatannya di usia 16 tahun, hingga tertangkap di usia 35 tahun, Mark Dixie berhasil menyembunyikan sisi gelapnya dari semua orang karena selalu hidup berpindah-pindah. Sebagai seorang chef, Mark Dixie pernah bekerja di Inggris, Australia, Belanda, dan Spanyol. Mark memperkenalkan dirinya dengan nama samaran seperti Mark Down, Mark McDonald, Stephen McDonald, dan Shane Turner. Ketergantungannya pada miras dan narkoboy diduga jadi pemicu kenekatannya melakukan sederet pelecehan wanita. Pihak berwenang khawatir masih banyak korban Mark Dixie yang belum terungkap. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian akan datang menjemput. Bisa saja maut menunggu tepat di depan pintu rumah. Seandainya saja Louis Preston tidak emosi dan menunggu kekasihnya hingga masuk ke dalam rumah, mungkin sekarang Sally masih hidup. Seandainya saja malam itu Sally tidak keluar malam, mungkin saja dia masih hidup. Tetapi nasi sudah menjadi bubur.
Sally Ann Bowman akan selalu dikenang oleh keluarga dan sahabatnya yang mengasihinya. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Jangan lupa dukung Weekly lewat subscribe, like, dan komen. Terima kasih.